yang sepengalaman aku di sekeliling aku tuh yang aku lihat kayak eh, wanita tuh harus patuh gitu sama laki-laki. Wanita tuh harus kayak mau di pokoknya wanita nggak boleh menang gitu. Sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Belum sih, Oh baru iya, nggak Iqra apa ya. 5. Terus belajar ya. Masa Iqra 5 apa kesulitannya membaca ini ya panjang pendeknya ya? Sama kayak tempat keluarnya itu loh Kak, kayak go gitu-gitu kan. Oke, makhorijal hurufnya ya. Tantangannya eh nggak ada sih Kak. Jadi kayak ngalir aja gitu. Karena emang suami aku nggak nuntut aku yang gimana-gimana. Jadi emang ngalir, berproses. Cuma yang tantangan ya mulai dari nol belajar agama ini ya. Karena kita kayak ninggalin agama yang 20 tahun kita jadi kebiasaan kita dan kita mulai yang baru itu tantangan banget sih kayak mulai semuanya menghafal semuanya itu yang paling sulit. Jadi, Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kak Ani. salam Kak Ya, Sigit. makasih banyak udah berkenan untuk sharing bersama Rukun Indonesia. Ini Kak Ani ini berarti domisili ada di Lampung ya? Betul Kak, aku jadinya aslinya Lampung. Jadi ibu bapak di Lampung Timur, akunya di Bandar Lampung. Oke, aku juga sempat dengar-dengar sih, karena memang aku juga pernah tinggal di Lampung. Jadi memang Hmm? banyak dari yang tinggal di Lampung itu orang Bali ya berarti ya, yang Iya beragama betul. Hindu di sana ya. Hmm. Nah, boleh diceritain sih Kak Ani gimana perjalanannya Kak Ani gitu kan, sehingga dari admin kita ngubungin Kak Ani, ternyata Kak Ani seorang mualaf nih di tahun berapa Kak? Di tahun 2022, 2022. Oh, kurang lebih sudah 3 tahun ya. hampir. Tapi Mm-mm. aku kemarin baru puasa kedua sih. Berarti 2000, oh 2023, maaf Kak, sorry. 2023, oke 2023. Ya. Nah, boleh Kak Ani ceritakan ke sahabat rukun perjalanan Kak Ani itu sebelum menjadi seorang muslimah itu seperti apa, menganut keyakinan juga seperti apa, hingga nanti mulai fase mengenal Islamnya. Oke. Jadi aku tinggalnya di Lampung, besar di Lampung, tapi masih banyak saudara yang asli di Bali. Dan ibu bapakku tuh asli orang Bali, maksudnya bukan yang beda agama gitu, bukan. Nah, aku punya kakak dua, jadi aku cewek sendiri. Nah, itu berawal dari aku SMP. Nah, karena teman-teman aku juga dari kecil banyak yang Islam, aku juga sering denger-denger doa-doa eh, orang muslimah ya di sekolah aku. Nah, itu aku mulai ngerasa kayak tenang gitu kalau denger. Sampai aku tuh hafal lagu aku Maulana. Di zaman itu aku udah hafal tuh, jadi aku suka. Nah, terus bertepatan juga aku punya pacar yang muslim. Jadi dari situ aku udah tertarik tuh, udah kayak ya udah deh nggak apa-apa deh berarti aku ikut agama dia gitu. Karena memang nyadar kan kalau beda agama. Nah, tapi ternyata ekspektasi aku salah. Jadi orang tua dia tidak merestui, maunya yang Islam dari lahir. Nah, dari situ aku tetap tertarik dengan agama Islam, tapi agak terhenti karena aku coba lagi dengan yang seagama sama aku dan ternyata tetap nggak cocok. Aku ngerasa nggak ada kliknya. Dia ini bukan cowok yang aku cari gitu. Karena memang aku suka cowok Muslim yang dimana memuliakan wanita, yang menghormati, yang pokoknya menjunjung tinggi wanita deh itu sampai akhirnya aku ketemu suamiku yang sekarang ini gitu Kak. Oke, aku pengen nanya nih masalah waktu sebelum mengenal si Mas itu, yang saat ini jadi suami ya, berarti ya. Ya. Nah,
Itu kamu masalah ibadah keyakinan di sebelumnya seperti apa? Apakah kamu ibaratnya rajin kah? Kemudian maksudnya kan kamu pasti akan tahu konsekuensi perbedaan keyakinan itu kan cukup lumayan besar ya. Jadi kita pengen tahu Ya, nih kegiatan-kegiatan Kak Ani waktu sebelum kenal sama si Mas itu gitu. aku berkegiatan ya rajin, lumayan rajin. Aku ikut tradisi-tradisi. Aku tuh bukan yang nggak yakin, tapi aku tuh paham kalau aku tuh nggak bisa gitu Kak. Jadi aku suka tradisinya, aku suka kebiasaannya. Tapi kalau aku jalanin tuh aku nggak bisa gitu, karena kan eh, banyak kebiasaan dan banyak bikin sajian gitu yang waktu itu aku tuh nggak bisa. Jadi kayak aku tuh, wah ini nggak bisa nih, karena aku eh, sadar ilmu aku tuh nggak ini gitu loh. Jadi dari situ aku tuh nggak yakin gitu. Oke. Tapi waktu mulai kenal sama si calon yang saat ini jadi suami, itu kamu pasti langsung bertanya nggak, wah ini beda keyakinan nih. Gimana ya gitu pasti bakal ada konflik atau enggak ya gitu. Tapi aku langsung happy karena emang itu kan yang aku cari. Jadi awal-awal sih nggak mikirin itu ya, nggak mikirin konfliknya. Karena aku juga belum mikirin ke jenjang itu waktu itu. Ke jenjang serius tuh belum ada gitu. Makanya secara tiba-tiba ternyata suamiku ngajaknya serius. Jadi semuanya tiba-tiba sih menurut aku. Karena emang nikah Eh, muda kan. Setiba-tiba apa Kak? Apakah baru ketemu selang 1 2 bulan atau 1 tahun langsung diajak ke jenjang yang lebih serius? 1 tahun setengah Kak. 1 tahun Itu setengah. hmm, Oke. Nah, waktu diajak ke jenjang serius tuh kamu agak dilema kah? Karena memang wah, keyakinan kita kan beda ya gitu. Apa kamu tadi mulai cerita tadi kan masalah ketemu sama calon ibunya gitu kan, calon mertua, terus ada penolakan seperti apa itu Kak? Hmm. Nah, itu aku minta dulu karena dia udah ngajak serius kan. Aku mau ketemu orang tuanya dulu Hmm. karena aku trauma kan, takutnya nggak direstuin lagi. Tapi setelah aku ketemu, ternyata ibunya baik banget, ibunya welcome, keluarganya juga eh, baik, bisa nerima. Jadi aku makin yakin buat bisa nih kayaknya karena dia juga kayak memperjuangin gitu. Jadi aku yakin. Nah, atau ada tarik menarik nggak? Misalnya daripada aku yang pindah, mending kamu aja deh yang pindah ke tempat aku gimana gitu. Gak ada. Jadi aku emang dari awal mau gitu. Hmm. Orang tua aku juga ngebolehin. Jadi emang dari awal udah diobrolin nih kalau siapa yang ngalah. Tuh, makanya Hmm, gitu. dijalanin sampai ke jenjang serius. eh Berarti izin sekali sama orang tua langsung diizinkan gitu ya untuk terkait masalah perpindahan keyakinan. Iya, dibolehin kalau Hmm. untuk perpindahan agamanya. Untuk nikahnya yang belum boleh waktu itu. Oh, justru untuk pindah agamanya malah boleh, tapi untuk Ya. ke jenjang pernikahan ya nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Boleh cerita nggak? Iya, karena aku kan nikah muda ya. Waktu itu Hmm. aku masih 21 tahun. Jadi waktu suamiku izin kalau dia mau nikahin aku, itu ibuku kaget banget, super kaget. Kayak, hah kok tiba-tiba gitu kan. Karena suamiku Hmm. juga kayak, boleh nggak Bu nikahin anaknya 2 bulan lagi, kata dia. Bayangin aja 2 bulan lagi. Itu kenapa ya kan? Kenapa kok tiba-tiba? Sedangkan anakku nih lagi ngerantau nih, lagi bener-bener ngerantau. Kok tiba-tiba pulang udah bawa calon suami ya kan? Aku waktu itu diem aja sih. Kamu ngerantaunya ke Bandar Lampung itu ya? Iya, aku ke Bandar Oke. Lampung waktu lulus. Oke, oke. Nah, artinya jenjang waktu kamu mualaf itu tanpa ada penolakan dari keluarga, malah disupport gitu ya. Itu mualafnya di mana, Ya. Kak Ani? Mualafnya di Lampung Timur, di keluarga suami. Eh, Oh, waktu sesinya. calon Kalau ya, mualaf, calon ya. eh, Kalau mualaf, kalau mualafnya di KUA rumah aku. Jadi dekat rumah aku. oke, untuk mendapatkan segi formal sama sertifikasinya ya. Itu di rumah suami aku.
Tapi ada wejangan-wejangan nggak dari orang tua? Kamu kan pindah keyakinan nih, kamu jangan ini ya atau gimana gitu. Iya. Pertama kali pesennya, kalau kamu mau pindah agama, kamu harus benar-benar di agama itu. Kamu harus benar-benar belajar kebiasaan baru. Terus jangan nanti kalau ada masalah apa-apa, kamu balik lagi ke agama yang lama. Itu sih. Hmm. Oh, jangan orang tua yang sampai sekarang aku ingat. Tapi menarik loh karena kan ini baru rukun banget ya rukun Indonesia ya. Artinya Mm, perpindahan agama kan menjadi sesuatu yang sensitif nih di Indonesia nih gitu. Tapi kamu menjadi satu dari sekian banyak ya beberapa orang lah ya yang disupport nih mm, sama sama keluarga atau bahkan dikasih wejangan untuk tidak setengah hati dalam pindah ya. mm. Nah, kamu sendiri ketika melihat Islam seperti apa sih bisa nggak dieksplorasi misalnya dari feelingnya atau kegiatan-kegiatan ibadahnya kan banyak tuh. Aku ngelihat Islam tuh kayak kita hidup ada landasan gitu. Jadi kayak semua yang kita lakuin itu ada sebabnya juga, ada akibatnya juga. Terus apa yang kita tanam itu pasti kita tuai. Terus kayak ya lebih terperinci dan lebih kelihatan jalannya aja sih Kak. Kayak kita harus ke sini, diarahinnya ke sini. Oh, kita didampingi terus gitu-gitu sih Kak. Di antara semua itu yang paling kamu klik hingga akhirnya, wih, aku mau pindah deh. Itu apa tuh? Karena eh aku suka, eh, aku kagum. Awalnya aku kagum sama sifat Islam yang memuliakan wanita, Hmm. yang menjunjung tinggi wanita, yang aku kan sering tuh lihat di TikTok yang kayak banyak kajian-kajian tuh yang membahas kita tuh harus menghormati wanita, kita harus sabar dan memperlakukan wanita dengan baik. Itu karena aku sering lihat di kajian-kajian kalau eh, mau rezekinya lancar harus memuliakan wanita, kita harus menghormati eh, ibu dan istri kita. Itu sih Kak yang bikin aku kagum karena bertolak belakang dengan agama aku yang sebelumnya gitu. Oke, yang kamu tahu seperti apa memang? Yang sepengalaman aku di sekeliling aku tuh yang aku lihat kayak eh, wanita tuh harus patuh gitu sama laki-laki. Wanita tuh harus kayak mau di pokoknya wanita nggak boleh menang gitu. Kayak harus hormat, harus bener-bener tekun, harus di dapur, harus bikin sajen gitu-gitu Kak. Jadi kayak kan beda banget kan sama Muslim yang memang membebaskan wanitanya. Yang penting kan dalam batasan ya. Tuh. Betul, betul, betul. Nah, Kak Ani, dari situ kan kamu mencoba eh, menemukan ya akhirnya, oh ini hidayah saya nih, aku mantep, insya Allah pindah ke Islam gitu. Tapi sebelumnya ada diskusi-diskusi nggak dengan keluarga gitu, atau ke mama, atau ke papa gitu. Mah kayaknya aku pindah deh dari secara keyakinan itu sempet shock atau gimana gitu sebelum akhirnya menerima juga ya. Eh, Shock sih pasti ya, karena kayak ibuku tiba-tiba banget kan taunya. Pas aku pertama ketemu sama suamiku ini, terus aku udah ada omongan kalau mah kalau aku jadi sama si ini, aku bakal ikut agama dia, nggak apa-apa nggak, aku gitu kan. Terus eh, ya nggak apa-apa kalau kamu ngejalannya tuh ikhlas, terus kamu siap untuk belajar lagi, mulai dari nol lagi untuk belajar semuanya, kebiasaannya, kamu siap nggak? Katanya gitu kan. Itu aku mulai mikir juga tuh, bisa nggak kan? Tapi ternyata tetap yakin sama pendirian aku yang awal. Masya Allah ya. Jadi eh, ya jadi orang tua aku juga ngelepasnya dengan ikhlas dan yakin. Tapi BTW keluarga kamu ada yang mix juga nggak? Maksudnya ada yang mualaf juga atau misalnya pindah ke keyakinan yang lain gitu? Ada dari bibi aku, tanteku tuh adiknya mamaku yang paling Oke. tuh Itu mualaf juga. maaf dia Oh, sekarang di Jawa malahan. oh Masya Allah. Jadi memang sudah ada histori ya sehingga akhirnya oh ada Hmm. pemahaman di situ gitu ya. Nah, Kak Ani, Iya.
Kak Ani kan begitu menjadi seorang muslimah ketika ketika sudah mualaf pasti tahu dong maksudnya dengan ada aturan hak dan kewajiban sebagai seorang muslimah sebagai seorang muslim seperti apa gitu dengan sholat 5 waktu kemudian tadi puasa kan dimention di awal sudah 2 kali ya Hmm. bulan Ramadan 30 hari itu gimana responnya? Kalau sholat aku tahu ya karena kayak teman-temanku sholat 5 waktu gitu. Terus kalau puasa aku tahu 30 hari. Kalau aku kan cuma 1 hari, ini 30 hari. Sampai aku pernah nyoba 1 hari aku puasa. Aku masih Hindu nih waktu itu. Aku nyoba puasa dan itu berat banget Kak. Ternyata aku ngantuk banget jam 4. Nah, itu aku udah mulai coba-coba. Aku coba juga lihat kayak gerak-gerakan sholatnya. Maksud aku kayak, aku bisa nggak nih ngejalanin ini tiap hari gitu kan. Terus ya aku ngerasanya, kelihatannya waktu itu ya, aku ngerasanya sanggup gitu. Jadi ya yakin. Nah, terus ketika menjadi seorang mualaf gimana? Waduh, sholatnya lewat waktu nih gitu. 30 hari berat Banyak, banget ya banyak gitu. banget, banyak banget culture shocknya waktu awal-awal aku jadi mualaf. Jadi aku kira kan sholat itu cepet ya kak, karena kayak teman-teman aku tuh cepet ya kalau sholat, kalau aku nemenin temanku nih itu Oke. cepet. Dan ternyata pas aku belajar itu tiap gerakan ada doanya dan itu panjang ya kak. Itu aku kaget banget, kok teman-teman aku dulu cepet ya sholatnya aku gitu. Jadi lumayan PR juga tuh ngehafalinnya. Tapi nggak ngebuat kamu akhirnya ngedown kan ya? Enggak, masih semangat kok. Bahkan sekarang aku privat juga ngaji. Oh iya, itu privat Iya, offline atau online? offline. Oke, alhamdulillah. Maksudnya ada guru yang bisa ngajarin ya. Setiap hari Mm-mm. atau seminggu sekali atau berapa kali sehari? Aku tiap weekend, Kak. Jadi 2 kali seminggu. 2 kali seminggu Tuh. ya. Sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Belum sih, Oh baru iya, nggak Iqra apa-apa ya. 5. Terus belajar ya. Maksudnya Iqra 5 apa kesulitannya? Membaca ini ya, panjang pendeknya ya. Sama kayak tempat keluarnya itu loh, Kak. Kayak go gitu-gitu kan. Oke, makhorijal hurufnya ya. Ya, jadi itu kayak aku lama tuh buat ngeluarin dan tahu tempat-tempatnya itu yang bikin lama. Karena ternyata susah. Tadi kan kamu sudah lumayan ya menceritakan bahwa perjalanan kamu mungkin memang yang namanya hidayah kan kita nggak pernah ada yang tahu ya Kak ya dibuka dari mana dan kapan ya ibaratnya. Ya mungkin salah satu pintu hidayahnya kan dari calon suami yang sekarang gitu kan. Nah, tapi ketika kamu sudah masuk Islam dan kamu sudah menjalankan ya sejauh ini ya tetap istiqomah insya Allah ya dalam Ya Allah. beribadah, dalam berkeyakinan gitu ya. Sempat nggak ada kepikiran, waduh banyak banget ya ibadahnya nyesel nggak nih? Enggak sih, aman-aman. Oke, Masih. alhamdulillah. Ya, siapa tahu kan dengan ada beberapa namanya usia masih muda ya sekarang ya, ngerasa, oh ternyata Islam rumit banget ya gitu ya. Ya walaupun memang Islam itu benar-benar ngajarin kita dari setiap bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada aturan dan ada konsepnya ya buat pedoman kita semua gitu. Nah, Ya, oke Kak, waktu Kakak sudah akhirnya menikah di 2023 juga berarti ya, ya, selang 2 bulan betul. gitu kan. Nah, itu kamu mengalami mengalami fase di mana kamu akhirnya secara status menjadi seorang istri dan juga status menjadi seorang muslimah tuh. Kamu punya tantangan yang khusus nggak? Sebenarnya tantangan yang berbeda yang kamu kok berat banget untuk ngejalaninnya dari segi ibadah atau mungkin dari segi sebagai seorang istri gitu. Tantangannya eh nggak ada sih Kak. Jadi kayak ngalir aja gitu. Karena emang suami aku nggak nuntut aku yang gimana-gimana. Jadi emang ngalir, berproses. Cuma yang tantangan ya mulai dari nol belajar agama ini ya. Karena kita kayak ninggalin agama yang 20 tahun kita jadi kebiasaan kita dan kita mulai yang baru itu tantangan banget sih kayak mulai semuanya menghafal semuanya itu yang paling sulit. Jadi aku lebih sulit
menjadi mualafnya di daripada jadi seorang istrinya Ya. gitu. Iya, Masya Allah ya. Makanya kita doain ya buat Kak Ani agar bisa istiqomah, belajar yang rajin, dan juga tamat nih ikroknya nih ya. Nah Kak, kamu ada yang bisa di-share nggak ke sahabat Rukun yang mungkin memiliki fase tantangan yang sama seperti kamu, yaitu ingin berpindah secara keyakinan, ingin pindah menjadi seorang mualaf, tapi ragu nih gitu. Kamu kan kelihatan kesannya memang sudah disupport dari semua sisi ya, dari keluarga calon gitu kan, jadi sehingga lebih mantap nih ya, buat teman-teman yang belum mantap nih seperti apa sih saran dari kamu? Saran aku, pastiin kalau kalian mau pindah agama itu benar-benar siap. Terus juga pastiin ada satu keluarga yang mengikhlaskan lahir batin dan satu keluarga yang menerima dengan lapang dada, ngajarin lagi dari nol. Itu benar-benar pastiin. Itu butuh butuh banget soal support dari dua keluarga yang mengikhlaskan dan yang menerima. Itu terutama eh, dari suami kita juga, dari orang yang kita perjuangkan nih sampai sejauh ini, itu worth it nggak? Kalau memang worth it dan kalian yakin, jalanin aja, perjuangin. Tapi kalau memang enggak, kalian pikir-pikir lagi deh, soalnya berat memulai dari nol, belajar agama lagi, itu butuh perjuangan yang kita nggak tahu sampai kapan berjuangnya, belajarnya tuh mungkin sampai mati, karena kan belajar juga sampai mati kan Kak. Betul, kita belajar dari lahir sampai ke liang lahat, kita belajar lagi tuh. Nah, Kak Ani, kan ada statement mungkin yang akan muncul di sahabat rukun atau bukan non muslim juga yang nonton, ataupun yang muslim juga kan, rata-rata sahabat rukun itu kan beragam juga ya yang nontonnya. Terus, ya kamu mah pindah agama karena cowok, bukan karena hidayah atau misalnya keyakinan kamu sendiri. Itu gimana menurut respon kamu? Menurut aku nggak apa-apa, mereka bebas berstatement gimana aja, tapi kan aku yang jalanin. Kalau memang aku tuh yakin dari sebelum aku ketemu suami aku ini, memang udah ada niatan kan dari SMP itu. Ya, Menurut aku suamiku untuk eh, perantara aja sih. Ya kalaupun aku nggak sama suamiku yang sekarang, tetap aja aku akan nyari cowok lagi yang muslim. Kalau kayak karena kalau kayak agamaku sebelumnya itu, kalau yang kita tiba-tiba pindah agama itu bertentangan banget Kak, susah. Jadi kalau ada perantara kan kita ada sedikit alasan lah. Ya walaupun kan kita tahu kita yang tahu alasan ya, kita ya. apa. Dan lagi-lagi hidayah itu kan menjemputnya tuh beda-beda ya. Mungkin Ya kan betul. suami yang sekarang itu ya wasilah banget nih untuk kamu semakin mantap lagi menjadi seorang muslimah ya. Betul. Jadi Keren, semakin keren. yakin. Oke Kak Ani, makasih banyak Kak Ani udah berkenan sharing bersama sahabat rukun. Kita doakan Kak Ani biar istiqomah, semakin rajin Amin. lagi ibadahnya, tamat ikroknya, kita masuk ke fase Al-Quran. Amin. Semoga cepet ya Kak. Siap, siap. Buat sahabat rukun juga makasih udah nonton channel Rukun Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen tentunya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.